Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Ni hao mamuan. Pasti baik kan ya? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan cerita serial Battle Through Heaven Season 1 bagian ketujuan. Nah, biar kalian gak pada penasaran Wan, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. 美杜莎女王把我交给那群人就行了，我信了。 Cerita sebelumnya di mana Xiaoyan sedang mencari dalang di balik penyerangan klan Xiao. Setelah mengurut-urut, dia menemukan jalurnya dari keluarga Mo. Dan kemudian Xiaoyan pun punya rencana menyerahkan api hijau dan Medusa kepada Mo Chen. 美杜莎女王把我交给那群人就行了，我信了。 Setelah menyerahkan inti api bumi, teratai hijau, dan juga Medusa kepada Mo Chen, sesuai rencananya, Xiaoyan pun meminta ditangkap untuk diserahkan kepada orang yang bergerak di balik keluarga Mo. Padahal aslinya Xiaoyan tahu kalau dalang di balik keluarga Mo adalah Fan Lao. Xiaoyan lalu menyerahkan seruling pemanggil Mo Basi kepada King Lin, seorang wanita suku ular yang juga ditawan dan dipaksa bekerja di sana. Ketika King Lin meniup suling itu, Mo Basi yang muncul memberitahukan rencana mereka. Di keesokan harinya, Xiaoyan dikirim untuk dibawa ke hadapan Fan Lao. Sedangkan Mo Chen merasa sangat beruntung karena mendapat api hijau dan Medusa. Dia lalu memasukkan inti api bumi teratai hijau ke dalam tubuhnya. Sementara King Lin yang melayani ritual itu tiba-tiba menggunakan teknik untuk memanggil Medusa keluar. Mo Chen yang merasa di atas angin karena habis menghisap api hijau mengancam akan membakar mereka. Dia akhirnya mengeluarkan api itu, tapi malah tubuhnya yang terbakar. Medusa mengatakan, inti api tersebut tidak bisa digunakan oleh orang sembarangan. Mo Chen pun akhirnya lenyap menjadi abu. Medusa lalu mengambil kembali api hijau dan meminta King Lin untuk menyerahkannya kepada Xiaoyan. 把这个交给他。 Di tempat lain, para petinggi keluarga Mo yang mengirim Xiaoyan tiba-tiba disergap oleh Mo Basi. Dan akhirnya mereka semua pun dihabisi olehnya. King Lin yang tiba di sana memberikan inti api hijau dan Medusa untuk Xiaoyan, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih Medusa kepadanya. Mo Basi juga menyampaikan hal yang serupa kepada Xiaoyan karena telah membasmi keluarga Mo yang selalu menyerang suku ular. Sekembalinya ke rumah, Xiaoyan kaget saat mendengar ayahnya tengah pergi untuk menjemput Han. Cerita sebelumnya Wan, pada saat Xiaoyan malu-malu saat akan dijodohkan dengan Xiaoer, dia beralasan kalau Xiaoer itu dekat dengan Han. Maka dari itu, ayah Xiaoyan yang mengira Xiaoer sudah berpacaran dengan Han pergi untuk menjemput Han agar bisa dia tunangkan. Sementara Xiaoyan tengah panik, Xiaoer yang mendengar berita kebohongan bahwa dia tengah berpacaran dengan senior kelasnya itu menghajar Han sampai bonyok karena mereka nggak berpacaran. 小野，你给我坐这。是，你先放开他。 Xiaoyan yang tiba di sana berusaha menjelaskan duduk masalahnya. Dan pada akhirnya, Xiaoyan pun mengakui kalau dialah yang menyebarkan gosip tidak benar itu. Usai kejadian itu, Xiaoer hanya bisa sedih meratapi Xiaoyan yang menolak dijodohkan dengannya. Setelah ayah dan anak ini saling menyalahkan satu sama lain, ayah Xiaoyan pun meminta maaf kepada Han atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Nah, karena kejadian itu, Xiaoyan pun meminta maaf kepada Xiaoer dan mencoba untuk menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak menolak cinta Xiaoer. Hanya saja dia belum siap untuk kawin Wan. Mendengar itu, Xiaoer langsung saja memanas-manasi Xiaoyan dengan merawat luka Han. Bahkan Wan, dalam jamuan makan, Xiaoer menemani Han secara langsung, biar Xiaoyan semakin mendidih. Han 公子。那。 Malam harinya, Xiaoyan memberitahukan ayahnya kalau Xiaoer masih marah kepadanya. Xiaoyan juga menceritakan aksinya yang menjebak keluarga Mo.
di mana Mo Chen dan hampir semua petinggi keluarga Mo telah dihabisi. Sisa-sisa kekuatan keluarga Mo juga pastinya akan dihancurkan oleh Fan Lao. Karena Xiaoyan telah menyebarkan isu kalau keluarga Mo tidak benar-benar tulus melayani Fan Lao. Xiaoyan mengatakan, dia masih ingat semua orang yang telah menghina keluarga Xiao. Dia juga tidak melupakan janji duelnya dengan Naran Yaran dalam waktu 3 tahun ke depan. Xiaoyan juga tidak melupakan orang-orang yang menyebabkan ibunya meninggoy. Dan pasti akan membalaskan semua dendam tersebut. 纳兰家当年当众退婚，我既然定下3年之约，我就一定会赴约。我要让他们为当年的行为。 Mendengar ungkapan hati anaknya, tetua Xiao tidak setuju dengan ucapan Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan merasa ada yang aneh dengan ayahnya, yang dirasa telah menjadi seorang penakut. Di keesokan harinya, Xiaoer berbaikan dengan Xiaoyan. Kemudian mereka lalu mentraktir Han makan, untuk meminta maaf karena telah membuatnya jauh-jauh datang ke tempat mereka. Dari momen inilah Xiaoyan mengonfirmasi kabar kalau Yaran telah bertunangan dengan Guru Gu. Oke Wan, gibahnya udah, kita kembali ke inti cerita. Sebelumnya, ayah Xiaoyan pernah berjanji untuk membuka perpustakaan keluarga yang berisi ilmu-ilmu sakti kepada Xiaoyan. Nah, sekarang ini sesuai janji sang ayah. Dia bersama para tetua melakukan ritual untuk membuka perpustakaan koleksi ilmu keluarga Xiao. Namun, sebelum Xiaoyan memberikan kesempatan untuk memilih salah satu ilmu di perpustakaan itu, ayahnya ingin Xiaoyan berjanji untuk tidak berduel dengan Yaran, sesuai dengan perjanjian di antara mereka. Mendengar larangan itu, Xiaoyan tidak terima. Dia lebih memilih untuk tidak mempelajari ilmu keluarganya daripada tidak bertarung dengan Yaran. 你会把祸端引到萧家的。爹，天阶斗技我可以不练，可这3年之约，我一定得服。 Selepas kejadian itu, tiba-tiba saja Xiaoyan terbangun di dalam perpustakaan yang tengah terbakar. Dia bergegas berlari keluar dan menemukan beberapa tetua dan para penjaga yang ternyata sudah tak bernyawa. Ayahnya bersama tetua lainnya yang tiba di sana menuduh Xiaoyan lah yang telah melakukan semua ini. Sontak Xiaoyan bilang enggak karena dia tak melakukannya. Akan tetapi di balik punggung Xiaoyan ada 2 gulungan ilmu yang hal itu membuatnya kembali tersudutkan sebagai orang yang telah mencuri benda tersebut. Akhirnya karena kecewa dan sangat bersedih, sang ayah pun mengusir Xiaoyan pergi dan menyatakan bahwa Xiaoyan bukanlah bagian dari keluarga Xiao. Xiaoer yang kemudian datang memberikan dukungannya kepada Xiaoyan. Dia menyatakan bahwa akan pergi bersama Xiaoyan. 萧炎哥哥去哪儿，我就去哪儿。我不管他做什么，我都相信他。 Setelah ditinggal oleh ayahnya, Xiaoyan mengaku dia tidak ingat apapun yang terjadi kepadanya. Dan tiba-tiba saja, dia terbangun dengan kondisi seperti ini. Xiaoer pun hanya bisa menghiburnya dan mengatakan dia akan selalu percaya kepada Xiaoyan. Dalam kesedihannya itu, Xiaoyan melihat semua ilmu di dalam perpustakaan habis dilalap si jago merah. Xiaoyan lalu curhat ke paman guru dalam dimensi pavilion. Kata paman guru, nasibnya yang terjebak di cincin ini jauh lebih malang ketimbang nasib Xiaoyan yang sekarang menjadi tunawisma. Xiaoer kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi ke daerah gurun perbatasan. Kata Xiaoer, ayah Xiaoyan pernah bilang bahwa jika suatu hari mereka tidak memiliki tempat pelarian, maka bisa menuju ke gurun tersebut. Xiaoyan lalu memberitahu kalau tentara keluarga Xiao ada di gurun tersebut, dipimpin oleh 2 kakak sepupunya. Akhirnya Wan, kedua orang ini tiba di gurun di antara perbatasan kerajaan Chuyun. Xiaoyan disambut gembira oleh kedua kakak sepupunya yang bernama Xiaoding dan Xiaoli. Tentunya kedua kakak ini telah mendengar berita Xiaoyan yang telah diusir dari keluarga Xiao karena telah menghabisi orang-orang dan membakar perpustakaan ilmu keluarga. Namun kedua kakaknya ini tidak percaya dengan kabar itu dan tetap menyambut baik Xiaoyan. Xiaoyan dan Xiaoer lalu diajak ke markas keluarga. 你要是喜欢打架呀，可就来对地方了。佣兵多，商人多，别听你二哥瞎说。 Sesamanya di markas mereka, Xiaoding, si kakak pertama, memperkenalkan Xiaoyan sebagai adik ketiganya di hadapan semua anak buahnya. Xiaoer juga diperkenalkan sebagai adik ipar bagi keluarga besar Xiao. Lalu setelah Xiaoyan diajak minum amer untuk bersulang, mereka tiba-tiba dilabrak oleh 2 orang suku yang lain. Melihat gelagat 2 orang sombong ini, Xiaoyan mengajukan diri untuk melawan mereka semua. Seperti biasa, Wan, dengan mudahnya mereka dikalahkan oleh Xiaoyan dan diusir pergi dari tempat itu. Kemudian Xiaoyan kembali diajak minum amer oleh kedua kakaknya. Namun kali ini dia menolak dan mengaku dia tidak kuat minum. Xiaoer lalu mengendalikan Xiaoyan untuk minum amer.
Tapi melihat Xiaoer yang ingin mewakilinya, Xiaoyan langsung menenggak habis amir tersebut dan langsung tumbang Wan. 我替他喝也是一样的。 Sementara kondisi Xiaoyan sedang gak sadar Wan. Keluarga Xiao yang tengah melakukan misi pengiriman barang kembali dicegat oleh geng rival mereka yang ingin membalas dendam. Xiao Li yang maju cukup kaget saat mendapati dua lawan yang mengeroyoknya itu adalah prajurit dari sekte Yunlan. Xiao Ding kemudian menggantikan adik keduanya untuk melawan mereka. Walaupun pada awalnya bisa mengimbanginya, lama-kelamaan Xiao Ding cukup keteteran juga. Beruntungnya Xiaoyan yang tersadar segera bangkit dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Salah seorang dari musuh mereka menghina Xiaoyan sebagai pengkhianat keluarga. Ternyata Wan, aksi Xiaoyan yang menghabisi orang dan membakar perpustakaan keluarga telah diumumkan ayahnya ke seluruh penjuru dunia, di mana Xiaoyan sudah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Xiao. Malam harinya, Xiaoyan hanya bisa meratapi nasib melangnya. Mendapati dirinya dan mendiang ibunya sama-sama dituduh sebagai pengkhianat. Xiao Ding mencoba untuk menghibur adiknya itu. Bagaimanapun juga, hidup harus tetap berjalan. Singkat cerita, misi pengiriman barang mereka tiba ke area kekuasaan suku ular yang kurang bersahabat. Dan mereka biasanya harus mengambil jalan memutar agar tidak diserang oleh suku ular. Tapi karena Xiaoyan ada di sana, maka mereka aman-aman saja Wan. Dia masuk ke area suku ular dan disambut oleh King Lin yang berjaga di sana. Tak lama kemudian, Mobasi muncul menghadap Xiaoyan. Xiaoyan lalu memperkenalkan kedua kakaknya dan meminta izin untuk melintasi wilayah suku ular. Tentu saja, Mobasi pun memberikan akses melintas kepada mereka. Karena Xiaoyan telah menjadi penyelamat suku ular. Beberapa saat tinggal di gurun, Xiao Ding memberitahu Xiaoyan kalau klan Gu yang tengah menghadapi konflik internal. Pertikaian internal ini mungkin akan membuat Xiaoer yang berasal dari klan Gu pulang ke rumahnya. Kakak Xiaoyan ini menjelaskan bahwa klan Gu ini juga disebut sebagai klan naga atau keluarga naga. Mereka tinggal di pulau yang disebut Pulau Naga. Nah, klan Gu memiliki 4 kelompok yang tinggal di 4 pulau yang terpisah. Mereka juga memiliki ibu klan yang disebut dengan Ibu Naga. Dikarenakan ibu naga dari kelompok keluarga Xiaoer telah menghilang, maka 3 kelompok lainnya kini tengah menyerang kelompok keluarganya Xiaoer. 他3个龙主怀疑是轩儿家所为，所以联合起来，你不许留他。听说已经打得不可开交了。 Di keesokan harinya, ayah Xiaoer yang bernama Guyen datang ke gurun untuk mengunjungi putrinya. Entah apa masalahnya Wan. Xiaoer menatap benci ke ayahnya dan langsung beranjak dari tempatnya. Guyen sangat senang keponakannya ini, yaitu Xiaoyan kini telah tumbuh dewasa. Di mana dia sempat mengatakan Xiaoyan sangat mirip dengan mendiang adiknya. Oke, pindah ke Xiaoer Wan. Setelah dibujuk Xiaoyan, Xiaoer pun menemui ayahnya yang ingin mengajaknya pulang. Ayahnya Xiaoer menceritakan konflik internal yang tengah mereka hadapi. Nah, tapi Xiaoer ini nggak sudi banget memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. Dengan marah, dia memanggil sebutan paman kepada ayahnya karena sudah tega membuang Xiaoer kepada keluarga Xiao. Namun setelah melihat ayahnya yang menangis dan menunjukkan penyesalan, Xiaoer pun setuju untuk kembali bersama sang ayah. Dia pun memberikan pelukan perpisahan kepada Xiaoyan dan memberikan kalung mutiara keluarganya kepada Xiaoyan. Xiaoer berjanji akan segera kembali ke sisi Xiaoyan secepatnya. Sementara itu, tetua Xiao mendapat laporan bahwa anak buah Yunsan, salah satu tetua klan Yunlan, memata-matai gerak-gerik keluarga Xiao. Dia pergi melabrak ke sebuah kedai yang bertetanggaan dengan kediaman Xiao dan langsung menghabisi 2 mata-mata dari Yunlan tersebut. 云老宗主烧个画。 Tak lama kemudian, keluarga Xiao didatangi oleh seseorang bernama Che Yunsao. Dia adalah salah satu dari 13 tetua sekte Yunlan. Reputasi kehebatan 13 tetua sekte Yunlan ini tak diragukan lagi. Nah, tujuan Yunsao datang adalah untuk membalas dendam karena mata-mata klan Yunlan telah dihabisi. 姚族长，要棺材不要？ Sementara itu, Xiaoyan diajak 2 kakaknya untuk masuk ke sebuah ruang rahasia pada markas mereka.
Tempat itu berisikan altar leluhur keluarga Xiao. Xiaoyan lalu diberitahu bahwa di depan altar ini ada sebuah pintu rahasia yang perlu Xiaoyan masuki. Dan selami rahasia yang terkandung di dalamnya. Setelah masuk ke dalam ruangan, Xiaoyan pun menemukan semua kitab dan gulungan ilmu keluarga Xiao yang tengah terpajang dengan rapi di sana. Nah, artinya apa yang dialami Xiaoyan saat dituduh telah menghabisi dan juga membakar perpustakaan keluarga adalah sebuah rencana ayahnya untuk menyelamatkan Xiaoyan dari musuh klan Xiao. Xiaoyan yang belum sadar akan hal ini malah kegirangan mengumpulkan semua ilmu-ilmu dan melemparinya masuk ke dalam dimensi pavilion. Sementara paman guru hanya bisa pusing melihat banyaknya golongan ilmu yang Xiaoyan kumpulkan. Dan kemudian Xiaoyan mulai tersadar oleh pitutur paman guru jika ayahnya telah membuat rencana penyelamatan dirinya dengan membakar habis perpustakaan keluarga. 这些我都能理解，可是你哥都叫你从第一层走到第二，这人都有个毛病，不把话说清楚。 Di sisi lain, Xiaoyan yang tengah keasikan membaca gulungan ilmu tiba-tiba saja dia ngantuk dan terjatuh. Sampai-sampai lantainya jebol dan jatuh di basement 1. Di sana dia dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata orang itu bernama Xiao Zhu. Dia adalah leluhur keluarga Xiao yang telah berusia sekitar 1000 tahun. Kemampuan bertarung Xiaoyan tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan orang ini. Xiao Zhu mengaku jika dia telah dititipi pesan oleh ayah Xiaoyan untuk melatih anaknya di sini. Xiao Zhu merupakan penjaga semua pusaka keluarga Xiao. Dia mengatakan jika 1000 tahun yang lalu dia diberikan obat oleh dewa petarung yang dapat membuatnya tidur selama 60 tahun. Setiap kali dia terbangun, dia hanya akan terbangun selama 30 hari. Laluan, dia akan kembali ke siklus hibernasinya 60 tahunan. Xiao Zhu lalu menghina kalau Xiaoyan ini lemah banget, Wan. Akan tetapi, Xiaoyan tak perlu khawatir karena dia akan mengajarkan semua ilmu yang ingin Xiaoyan pelajari. Xiao Zhu mempunyai aturan yang sangatlah simpel. Jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, maka Xiaoyan tidak boleh keluar dari tempat ini. 想学什么我来教你，狮子的行。我先去看看书。 Hari-hari latihan Xiaoyan pun dimulai sambil membaca-baca kitab ilmu yang ada di sana. Dan juga pastinya Xiaoyan juga berlatih tanding dengan Xiao Zhu. Meski mendapatkan peningkatan yang pesat, akan tetapi Xiaoyan tak bisa mengalahkan Xiao Zhu sekalipun. Xiaoyan kemudian merasa keheranan dengan peti yang dibuatkan Xiao Zhu untuknya, yang katanya untuk tempat tidur. Xiao Zhu bilang jika 60 tahun adalah tidur yang sangat panjang. Karena itu dia ingin membuat sebuah peti yang bagus agar Xiaoyan bisa tidur dengan nyaman. Xiao Zhu juga bilang dia yakin kalau Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya dalam sisa waktu 15 hari. Maka dari itu dia mempersiapkan peti tersebut. Xiaoyan pun protes karena umur mereka saja sudah berbeda jauh. Karena itu mustahil dia bisa mengalahkannya. Dan jika dia ikutan tidur 60 tahun di sini, maka bisa dipastikan dunia ini akan hancur oleh aula jiwa. Tapi Xiao Zhu tidak mau tahuan. Pokoknya Xiaoyan menang baru dia bisa keluar. 如果睡一甲子再出去，萧家你什么时候能打得过我？其实不用这么麻烦的。 Xiaoyan pun kemudian curhat dengan paman guru. Xiaoyan mengajak paman guru untuk menggabungkan ki mereka untuk mengalahkan Xiao Zhu. Tapi paman guru bilang hal itu sia-sia saja. Dan mereka pun iseng-iseng bercanda. Yang mana paman guru tak sengaja memukul benda sakral Xiaoyan yang ada di dadanya. Ternyata itu adalah mutiara naga dari Xiaoer yang telah retak. Paman guru bilang jika mutiara naga ini melambangkan kehidupan Xiaoer. Mutiara ini tidak bisa dirusak oleh kekuatan luar. Artinya pukulannya barusan tidak akan merusak mutiara ini. Tetapi ini adalah pertanda bahwa nyawa Xiaoer sedang dalam bahaya. 五族乃神龙后裔，他们的命主不会因为外力而受所的主人，陷入了危机。 Di tempat lain, Xiaoer yang balik pulang tengah melacak keberadaan ibu naga ke lembah terdalam. Perjalanannya mendekati lembah itu dihadang oleh seseorang utusan aula jiwa yang membuat sebuah ilusi. Ilusi itu tampak Xiaoyan yang membenci Xiaoer. Tapi Xiaoer masih bisa tersadar dari pengaruh hipnotis itu. Dia terus masuk ke dalam lembah yang ada di hadapannya, di mana petir-petir terus menyambar di sekitaran lembah. Akan tetapi, cerita pun bersambung. 萧炎哥哥已经被我锁到祭坛去。 Oke kawan-kawan, selesai sudah part yang ini Maman ceritain. Buat kalian-kalian yang nunggu kelanjutannya, sing sabar Yowan. Akhir kata, rumput tetangga tak lebih segar dari rumput sendiri. Nah,
Maman mau mandi dulu biar segar dan juga biar wangi. Dadah!